Orang sabar itu dikasihi Tuhan. Rajin bersyukur. Pijat es. Masih perlu sabar lagi cari kepean. 1 ditambah 1, 2. Sehati kita satu tanpa pihak kedua. Cocok. Beliau kan sukanya ngomong cocok, nah, gitu kan. Semangat menyala, menjemput asa. Bersama kita menyambut masa depan penuh ceria. Sabar. Yang penting kudu sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat sejahtera berbudaya, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabi pun. Yang saya hormati, pimpinan dan anggota DPRD Kota Metro. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah sudah memenuhi quorum. Aman kita. Terima kasih semuanya. Beliau kan sama saya. Ya kan? Yang saya hormati Forkopimda Kota Metro atau yang mewakili hadir semuanya. Tepuk tangan dulu. Tadi saya ke Pengadilan Agama diundang oleh Ketua PA Bapak Senen, diajak makan di sana. Sekalian kita meresmikan Skybridge didampingi dengan Ketua DPRD Kota Metro. Tepuk tangan lagi. Saya mau sampaikan di sini, ketika kita rajin tepuk tangan, yakinlah sehat kita. Sehat itu gampang kok, bersyukur. Yang kedua sabar. Alhamdulillah sudah memenuhi quorum, itu penting sekali. Yang saya hormati Kepala Bapeda Provinsi Lampung, terima kasih untuk hadir. Salam hormat saya untuk Bapak Gubernur Provinsi Lampung yang akan melanjutkan memimpin Provinsi Lampung sampai bulan Juli 2024. Terima kasih tentunya. Yang saya hormati Direktur Utama Bank Lampung berserta jajaran. Ini adalah mitra, jadi Bank Lampung harus berdaya. Berdaya Pak untuk pembangunan Lampung Pak. Yang saya hormati Forum Rektor Sekota Metro. Mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, hormat saya tentunya. Hadir bersama kita adalah Rektor UM yang nanti akan memberikan pendapatnya terhadap pembangunan di Kota Metro. Terima kasih Pak sudah bersedia, tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Metro, Asisten, Staf ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat dan Lurah, semuanya ASN Kota Metro, ASN berakhlak. Tepuk tangan dulu. Yang saya hormati Kepala Instansi Vertikal Sekota Metro, Pimpinan Perbankan Sekota Metro. Yang saya hormati, saya dengar nasihatnya Buya Kiai Haji Zakaria Ahmad, Ketua Majelis Ulama Indonesia berserta jajarannya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh
tokoh masyarakat, komunitas, perempuan, pemuda, komunitas pembangunan Kota Metro yang mohon maaf juga tidak bisa disebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Metro, karena selalu bergerak bersama masyarakat. Ketua Dharma Wanita, Ketua GOW, Gabungan Organisasi Wanita. Saya sampaikan kalau peran wanita itu besar maka double gardan, Pak. Double gardan. Jadi wanita-wanita yang sudah menopause itu gardannya lebih kuat, Pak. Penelitian saya lakukan di Magister Hukum Keluarga Islam. Nanti bapak-bapak kalau enggak percaya nanti tak buktikan kekuatan wanita itu seperti apa. Hanya belum tergali semuanya. Yang saya hormati, tim percepatan pembangunan dan inovasi daerah Kota Metro yang bekerja, yang selalu mendampingi tanpa minta apa-apa. Terima kasih atas segala ilmu bimbingannya selama ini kepada Kota Metro. Sampaikan salam kepada tim pembangunan yang tidak kelelalah, tidak perlu digaji juga. Tepuk tangan dulu. Dan tentu pilar keempat pembangunan kita adalah media. Tepuk tangan dulu. Media. Saya sampaikan Indonesia tidak pernah terdengar merdekanya kalau enggak ada media. Jadi sama, Metro tidak pernah terdengar kalau tidak ada media. Terima kasih sekali lagi teman-teman media semuanya. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat hidayah kasih sayangnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara refleksi akhir tahun pembangunan Kota Metro 2023. Tentunya kita sadar semua, ada yang bisa kita capai, ada yang tidak. Salam salawat kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berdua ini anak-anak Metro yang sebenarnya enggak pemberani juga sih. Ya Mas ya. Tangan di sini Thomas. Ini kilo. Nah, kami enggak berani kok. Kena cinta kami saja kepada Kota Metro, kami memberanikan diri. Kami bukan apa-apa kok Pak. Hanya ketika kami kecil, kami sempat orang dulu bilang, tapi mohon maaf jangan pernah bilang kami dibuang oleh ayah-ayah kami. Enggak. Ayah-ayah kami pengen kami pintar. Pintar Pak. Ayah-ayah kami kepingin kami menjadi anak Metro yang berakhlak, yang menghargai, jerih payah ayah kami, ibu kami. Maka ketika kami lulus SD kami sudah merantau. Mungkin kita semuanya mengalami itu ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Mengalami betul. Sehingga ketika kami kembali lagi di sini, saya bersama beliau ketemu di Yogyakarta. Saya aktif sekali di organisasi, terutama saya aktif di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Beliau aktifnya di Masjid Syuhada, Masjid Al-Huda ya. Ketemu kami di sana bercerita, rupanya kami bangga betul. Kalau ditanya dari mana, dari Metro itu mesti orang tahu, oh dari Metro toh. Jangan pernah bilang dari mana-mana Pak, bahaya Pak, enggak dapat kos Pak kita Pak, dulu Pak. Itu. Terima kasih Bapak Bapeda tadi sudah menyampaikan. Jangan terlalu percaya benar bapak-bapak, ibu-ibu. Itu angka-angka, kita bermain pada statistik. Tapi saya percaya ketika masyarakat merasakan. Kita bicara tentang
spatial equation modeling yang saya baru sampaikan kepada Bapak Bapeda tadi pagi ketika mengelola ini. Itulah multivariat. Kita tidak bicara pada univariat, satu pendapat, tapi multivariat. Angka itu betul. Karena itu dari BPS. Betul, Pak. Kita harus berpikir positif selalu terhadap kota ini, Pak. Kalau kita cinta kepada kota ini, maka berpikirlah selalu positif. Persepsimu sesungguhnya ada di aku, kata Allah. Innal insanu khuliqa halu'a. Jangan, Pak. Bahaya. Kalau selalu manusia itu diliputi dengan kegelisahan saja, Pak. Tidak bisa. Maka nilai-nilai wattaqullahallazi tasaaluna bi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Nah, nyambung silaturahim, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan urusan segalanya, syukur, sabar. Kami bukan pemberani, Pak. Takut, Pak. Bergetar hati kami siang dan malam. Sedih hati kami kalau melihat jalan-jalan itu rusak. Masih ingat ya, Mas ya? Kita tahun 2020 menjelang 2021 banyak sekali masyarakat meminta kami untuk membangun jalan. Pas pada pandemi Covid itu sedang kami berjuang itu, Pak. Ada yang bilang tolong ini jalan ini dibangun. Enggak banyak kok, 200 juta. Saya masih ingat, Pak, di beberapa juga jalan provinsi. Saya masih ingat sekali, di jalan kota juga. Pandemi itu, Pak. Pandemi yang muncul pada Maret 2020. Merubah perilaku manusia semuanya. Tetapi ketika kita sadar bahwa pandemi adalah peringatan, early warning kepada kita. Kalau tidak diingatkan kita nggak sampai, Pak. Kalau kita bicara middle income, kita sesungguhnya harus mewaspadai, karena kita tidak pernah akan maju, Pak, sesungguhnya. Bapak-bapak, ibu, nggak pernah kita bisa maju. Karena kita hanya pandai berpuas diri saja. Banyak sekali, Pak, yang harus dilakukan. Banyak sekali bapak-bapak, ibu yang harus kami lakukan juga bersama bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak mungkin kami sendiri, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang, anak-anak metro yang punya keterbatasan juga. Dengan ketua DPRD, pimpinan, dan anggota-anggota DPRD. Kami berusaha untuk meresapi betul. Kami berusaha untuk mengambil tangannya, memeluk, supaya pemerintahan ini betul-betul berjalan dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah, bapak-bapak, ibu-ibu. Tanggung jawab bersama Forkopimda, bahu-membahu. Di pandemi itu dibuktikan, Pak. Dibuktikan betul-betul. Sehingga Bapak Kapolri memberikan penghargaan kepada kita. Mungkin tidak tersirat di situ. Ada piagamnya itu. Malu juga rasanya saat itu. Tapi berdebar juga ketika oksigen habis. Siang malam, melebihi debar saya ketika menghadapi wanita hamil yang mengalami perdarahan hebat, Pak. Maka wajar saja, Pak, di sini, Pak, Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani yang menangani hampir separuh masyarakat masyarakat Provinsi Lampung, Bapak Bapeda. Silakan ambil data. 80% di pandemi itu kami menangani pasien dari luar daerah semua dengan APBD kami. Tidak ada ibu hamil pun yang satu yang notabene daerah-daerah lain, rumah sakit lain khawatir untuk menangani. Kami siap menangani bersama dengan semua elemen-elemen ada. Kalau Bapak ambil data sekarang, nggak ada rumah sakit di kota metro ini yang kosong, Pak. Saat itu Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani baru 200 di polikliniknya per hari, sekarang sudah 400, Pak. Bapak Presiden mengapresiasi itu, maka akan memberikan bangunan, Bapak. Di 2024 kita doakan. Mudah-mudahan.
Mudah-mudahan Bapak-Bapak. Itu yang bisa kami lakukan ya hanya itu saja. Berbicara dari hati ke hati, berdoa siang dan malam. Anak Metro Pak, yang terlalu bangga banget mungkin ya dengan Metro gitu loh. Yang kalau begitu masuk, pintu masuknya Ganjar Agung, itu oke deh sedap-sedap aja. Tapi memasuki pintu-pintu lain, kemarin saya bicara dengan Bapak Gubernur via telepon. Ada Bapak Gubernur, terima kasih, bahwa jembatan penghubung antara Lampung Timur dengan kota Metro selama 20 tahun tidak direalisasi. Baru di zaman Bapak Gubernur Arinal Junaidi. Tepuk tangan dong untuk Bapak Gubernur. Saya sampaikan kepada beliau, jalan-jalan provinsi, alhamdulillah, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Budi Utomo, Jalan Katamso, sudah baik semua Bapak. Saya sampaikan kepada beliau, masih ada satu Bapak Gubernur. Mana itu? Jalan Patimura saya bilang. Itu penghubung ekonomi. Kalau saya berbicara dengan Pak Mulyadi dulu, beliau sahabat saya Pak, satu ketika saya bertugas sama beliau. Saya sampaikan jalan penghubung ekonomi yang terbaik mungkin menurut saya itu Pak, 4 wilayah itu Pak. Metro, Lampung Timur, yang rusak sekarang itu di Lampung Timur Pak. Lampung Selatan bagus, Bandar Lampung bagus, sedikit lagi. Hanya 21 km Pak, dari titik SD tingkat perempatan itu masuk di Unila, itu sampai di Lamban Kuning. Di situ ke depan, masa depan itu ada muncul. Metro harus menyambut pintu-pintu itu. 8 pintu bayangkan saja Bapak-Bapak Ibu. Terima kasih kepada BPS yang sudah mencatat dengan baik. Karena orang pernah bicara, oh Ibu BPS lah yang membela. Ketika Metro dikatakan kota yang mahal. Malahan ini adalah kota yang 10 masuk kota murah. Dari 514 kabupaten kota. Iya Bu, betul Bu? Betul. Jadi nilai optimis itulah, positif itu yang harus didengungkan di kota Metro ini agar mereka para investor masuk ke kota Metro. Maka kita membicarakan tentang RDT RK kita. RPJP kedua Pak, 2025, 2045 Indonesia emas. Metro 2037 Metro emas. Bentar lagi. Bayangkan saja sumber daya manusia kita. Bapak Presiden dalam pidatonya pada 9 Juli 2019, saya catat betul itu. Dalam gerakan Jamapai, jaringan masyarakat peduli anak ibu, rupanya sudah ada, bukan mengada-ngada. Pada pembangunan milenium keempat kita 2045, dia diletakkan pada landasan adalah siklus kehidupan manusia. Continuum across the life cycle. Kita bicara bukan univariat Pak. Satu data, banyak data, multivariat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan pembangunan ini. Sehingga ekonomi meningkat semuanya. Tidak meninggalkan budi pekerti. Agama mengajarkan dengan baik, sehingga hadirlah sumber daya manusia yang mengurusi Metro ke depan dengan baik. Kita tidak perlu bercermin terus-menerus, refleksi itu bercermin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak perlu kita lihat cermin terus. Kita natap ke depan saja. Itu kalau lihat ke depan terus, maka cermin itu memantulkan juga kadangkala bayang-bayang. Gak bisa kalau kita lihat ke belakang terus. Sama, melihat pembangunan ke belakang itu yang lalu Pak. Bapak-bapak ibu, itu adalah proses estafet. Pada masa tertentu, siapa dia yang melakukan apa? Biar tidak apa-apa. Hal yang baik, lanjutkan saja. Yang harus dievaluasi, evaluasi. Yang harus dihentikan karena dasar
melandaskan pembangunnya tidak kuat, hentikan. Apalagi hanya sekedar kepentingan pribadi saja. Kepentingan golongan, tidak Pak, tidak bisa kita membawa bapak-bapak ibu negara kita yang besar ini, sumber daya manusia yang besar ini, 4 besar dunia Pak. Sumber daya alamnya masih hebat, masih kaya raya. Maka optimisme dalam sustainability kita, optimisme dalam sustainability kita. Bonus demografi sering saya sampaikan tidak mengelola dengan baik maka menjadi modus. Terima kasih Bapak Bapeda sudah menyampaikan kata-kata itu. Itulah kata-kata yang harus baik. Tidak boleh kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan yang lemah, sumber daya manusia kita lemah, sementara kita menghabiskan ya untuk kepentingan diri sendiri. Tidak bisa Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami hanya punya keberanian itu saja. 2024 pembangunan mungkin terakhir yang bisa saya dengan Pak Wakil lakukan. Maka saya mohon bantuan semua, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama panutan saya tentu juga, para alim ulama semuanya, tokoh pembangunan semuanya. Pemerintahan itu eksekutif legislatif, jadi saya minta juga tentu Forkopimda, instansi vertikal, akademisi, kita bicara bukan pada pentahelik saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bicara pada polihelik, multisektor, dengan kerja-kerja, sinergi kolaborasi, Ansel dan GES. Sesungguhnya tidak hebat ketika berbicara tentang kolaborasi. Yang paling hebat itu kolaborasi. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ansel dan GES belum apa-apa, tapi bisa kita ambil sesungguhnya personal quality, Pak. Bapak-bapak, Ibu, kita butuh personal quality juga mendidik anak-anak kita, personal quality-nya kuat sekali. Apa itu? Mengenal Tuhan ya. Yang kedua, tutur katanya. Sebenarnya hanya itu 2 saja. Di surat An-Nisa ayat 9 diteraskan gitu. Hanya 2 saja kok. Bagaimana anak-anak kita sumber daya manusia itu mengenal Tuhannya. Yang kedua, tutur katanya dengan keilmuannya. Dia menyampaikan sesuatu. Multivariat sekali lagi, bukan univariat. Bukan satu, tapi banyak sekali. Tapi yang paling hebat ketika masyarakat mengatakan iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdua tentu akan menjalankan tugas yang tersisa ini dengan sebaik-baiknya. Mohon dukungan sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan tentu semoga menjadi pahala yang luas untuk kita semua. Terima kasih. Saya menyampaikan mungkin banyak hal-hal yang keliru. Mohon maaf tentunya pada Allah saya mohon ampun. Ini baru tak buat pantun. Gimana saya membuat pantun jenengan membacakan dengan rasa jenengan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pantun yang dibaca ini akan berkesan. Dari Metro ke Bandar Lampung. Kurang kompak itu kan. Dari Metro ke Bandar Lampung. Jangan lupa mampir ke Tegineneng. Jangan lupa mampir ke Tegeneneng. Tahun 2023 akan segera berakhir. Cakep gitu loh. Mari sambut 2004. Mari kita sambut 2024 dengan semangat cinta membangun kota metro yang terhormat dan berperadaban. Pak Wali, saya izin Pak, greget juga tadi beliau bicaranya cukup panjang. Saya hanya 2 menit aja, izin Pak Wali.
Inilah salah satu kekompakan anak Metro yang nakal-nakal ini. Tepuk tangan. Tidak mungkin saya dan Mr. Wadi mencidrai kota Metro ini. Karena di dalam pikiran kami akan teringat betapa besarnya orang tua saya dan orang tua beliau membesarkan sampai hari ini. Bapak Ibu, izinkan anak Metro yang nakal ini untuk mengurus kota Metro ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdua tidak alergi untuk diberi nasihat oleh siapapun juga. Nasihat dengan penuh kemuliaan dan kehormatan. Nasihat tanpa meninggalkan bekas cedera hati. Nasihat sebagai orang-orang yang ingin membangun peradaban di kota ini. 1 menit lagi, kan 2 menit. Bapak Ibu yang saya hormati yang hadir, Pak Wali mungkin pernah berbuat salah. Saya pun juga pernah berbuat salah. Izinkan saya dan Pak Wali minta maaf. Dimaafkan ya, supaya nanti keluar dari gedung ini kita sama-sama cerah. Wajah cerah, hati cerah. Insya Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fathuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.